Terungkap, ini cara Malaysia membackingi Cina dari belakang. We can see now the effects of the climate change. Indonesia, in my opinion, is not ready. The sea north of Jakarta is rising. The United Nations predicted that the water from Tanjung Priok waiting in the corridors is, of course, an experience by itself because you observe the players. It's like King Lear, and you learn from the strength, weaknesses of your foes. Destroy the nation. So I think what we need to do is to regain that trust. Well, it's just not one MDB, but this corruption is systemic, as I've said, which means it cuts across the whole spectrum of particularly the political elite. And therefore, you have to set a good example. Pemerintah Malaysia belum menyatakan sikap yang resmi dalam konflik antara China dan Indonesia. Meski begitu, beberapa laporan Indonesia mengatakan bahwa Malaysia saat ini sedang berusaha membantu China. Hal ini ditegaskan seorang diplomat Indonesia kepada CNN International baru-baru ini. Ia menyampaikan Malaysia telah mengungkapkan keterbukaannya untuk membantu militer China, termasuk keuangannya di konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menyampaikan kepada sekutunya bahwa Malaysia telah menunjukkan kesediaannya untuk membantu China, yang telah meminta dukungan militer, tulis media Indonesia itu mengutip sumber tersebut. Seorang pejabat juga mengatakan Indonesia menyatakan dalam telegram bahwa Malaysia kemungkinan akan memberikan bantuan. Hal ini dibantah keras oleh Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Diraja Zamri Abdul Qadir dalam konferensi pers mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan disinformasi. Baru-baru ini, pihak Indonesia telah menjajakan disinformasi terhadap Malaysia tentang masalah Laut Cina Selatan dengan niat jahat, tuturnya. Posisi Malaysia dalam masalah LCS konsisten dan jelas dan kami telah menjalankan peran konstruksi dalam mempromosikan pembicaraan damai, tambahnya. Malaysia sendiri saat ini diketahui berkomunikasi intens dengan pihak Indonesia, China, dan lainnya terkait penyelesaian perang melalui dialog. Meski begitu, Malaysia tidak ikut memberikan tekanan sanksi ekonomi pada Indonesia. Menlu Dato' Seri Diraja Zamri Abdul Qadir menyebutkan bahwa konflik ini juga diakibatkan oleh ekspansi Indonesia ke wilayah timur. Menurutnya, pihak Indonesia perlu memposisikan China dalam posisi yang setara. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa langkah militer terhadap China tidak akan menimbulkan perdamaian. Malaysia bukan pihak dalam konflik, apalagi ingin terkena sanksi, kata Dato' Seri Diraja. Malaysia pada prinsipnya menolak ikut campur dan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah. Konflik Indonesia dan China di Laut Cina Selatan adalah produk dari akumulasi dan intensifikasi kontradiksi keamanan Asia selama bertahun-tahun, tambahnya. Pemerintah Malaysia berencana untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasinya dengan China. Langkah ini terjadi saat Indonesia sedang berkonflik dengan China karena sengketa Natuna. Tertulis dalam sebuah rilis Kementerian Luar Negeri Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan hal ini kepada Duta Besar China untuk Malaysia. Ia menyebut Malaysia tidak mempersoalkan kondisi internasional yang saat ini memojokkan China. Kami akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengan China, terlepas dari volatilitas internasional. Lapor keterangan itu seperti dikutip Reuters Selasa pada Rabu. Pada awal Februari lalu, sebelum China konflik dengan Indonesia, Malaysia dan China telah menyusun deklarasikan kemitraan tanpa batas yang disepakati. Presiden China Xi Jinping dan PM Malaysia Anwar Ibrahim, kemitraan ini disusun untuk membendung hegemoni dan dominasi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Malaysia juga menegaskan mendukung permintaan China agar Indonesia melepaskan Natuna, sementara China menentang segala bentuk aktivitas di Natuna bagi Indonesia. Persahabatan antara kedua negara tidak memiliki batas, tidak ada bidang kerjasama yang terlarang, kata kedua negara dalam pertemuan Anwar Ibrahim dan Xi Jinping pada 8 Februari lalu. Sikap Malaysia kemudian tidak begitu banyak berubah pada China tatkala Tiongkok menyerang wilayah Indonesia. Meski begitu, Malaysia juga cukup intens dalam berhubungan dengan Indonesia. Negeri jiran itu menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi di Natuna dan meminta agar kedua negara sepakat untuk mengakhiri kekerasan yang mengorbankan warga sipil.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan telah mengerahkan tentara angkatan laut bersama pasukan Cina ke dekat perbatasan dengan Indonesia. Dia mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Malaysia dari Indonesia. Pernyataan Anwar Ibrahim ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut konflik Indonesia-Cina, serangan di wilayah Indonesia tidak hanya dibahas di Indonesia hari ini, tetapi juga sedang direncanakan, kata Anwar Ibrahim pada pertemuan keamanan. Ia tak memberi bukti atas pernyataannya itu. Serangan itu mendorong dimulainya perang melawan Malaysia dan menyeret kami ke sana. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu kami akan merespons, kata Anwar Ibrahim. Ia menambahkan, dia telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping tentang situasi tersebut dalam sebuah pertemuan. Anwar Ibrahim mengatakan dia telah setuju dengan Xi Jinping untuk mengarahkan kelompok militer regional pada 2 hari lalu. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Malaysia melalui saluran tidak resmi. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Indonesia dan orang gila lainnya. Jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kami, maka wilayah Indonesia akan tampak seperti berjalan-jalan di taman, ujarnya. Tentara Malaysia berjumlah sekitar 60.000 orang. Awal tahun ini, Malaysia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Jumat, Kepala Penjaga Perbatasan Malaysia menuduh Indonesia melakukan provokasi di perbatasan. Pasukan Cina menggunakan Belarus sebagai pos pada serangan ke Indonesia. Pengiriman pasukan dan peralatan ke Indonesia dilakukan dari pangkalan di Malaysia. Pemerintah Malaysia berencana untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasinya dengan Cina. Langkah ini terjadi saat Indonesia sedang berkonflik dengan Cina karena sengketa Natuna. Tertulis dalam sebuah rilis Kementerian Luar Negeri Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan hal ini kepada Duta Besar Cina untuk Malaysia. Ia menyebut Malaysia tidak mempersoalkan kondisi internasional yang saat ini memojokkan Cina. Kami akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengan Cina terlepas dari volatilitas internasional. Lapor keterangan itu seperti dikutip Reuters Selasa Rabu. Pada awal Februari lalu sebelum Cina konflik dengan Indonesia, Malaysia dan Cina telah menyusun deklarasikan kemitraan tanpa batas yang disepakati Presiden China Xi Jinping dan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Kemitraan ini disusun untuk membendung hegemoni dan dominasi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Malaysia juga menegaskan mendukung permintaan Cina agar Indonesia melepaskan Natuna. Sementara Cina menentang segala bentuk aktivitas di Natuna bagi Indonesia. Persahabatan antara kedua negara tidak memiliki batas. Tidak ada bidang kerjasama yang terlarang, kata kedua negara dalam pertemuan Anwar Ibrahim dan Xi Jinping pada 8 Februari lalu. Sikap Malaysia kemudian tidak begitu banyak berubah pada Cina tatkala Tiongkok menyerang wilayah Indonesia. Meski begitu, Malaysia juga cukup intens dalam hubungan dengan Indonesia. Negeri jiran itu menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi di Natuna dan meminta agar kedua negara sepakat untuk mengakhiri kekerasan yang mengorbankan warga sipil. Pemerintah Malaysia belum menyatakan sikap yang resmi dalam konflik antara Cina dan Indonesia. Meski begitu, beberapa laporan Indonesia mengatakan bahwa Malaysia saat ini sedang berusaha membantu Cina. Hal ini ditegaskan seorang diplomat Indonesia kepada CNN Internasional. Baru-baru ini, ia menyampaikan Malaysia telah mengungkapkan keterbukaannya untuk membantu militer Cina, termasuk keuangannya di konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menyampaikan kepada sekutunya bahwa Malaysia telah menunjukkan kesediaannya untuk membantu Cina, yang telah meminta dukungan militer, tulis media Indonesia itu mengutip sumber tersebut.